Izinkan saya selaku moderator pada hari ini dalam rangka kegiatan pelaksanaan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 11 Kabupaten Karimun yang terdiri dari saya sendiri Putri Nisi Harahap, yang kedua yaitu Bapak Pujo Suryono, yang ketiga Bapak Muhammad Nur Hidayat. Untuk acara pertama, pembukaan yang sudah kita laksanakan, dan kegiatan yang selanjutnya adalah pembukaan yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Selanjutnya adalah acara yang ketiga, yaitu pembacaan doa. Kepada Bapak Muhammad Nur Hidayat dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, khususnya peserta PKP yang bertugas. Pertama sekali bersyukur kepada Allah SWT yang sudah memberi rahmat kepada kita, memberi bantuan kesehatan. Dan saya juga memberikan kepada kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah masih berkata. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seperti yang kita tahu bahwa kita nyatakan guru penggerak suatu sekolah kalau dia akan lulus, katakanlah dari sekolah ini hampir 50%, itu menunjukkan sekolah tidak bagus. Bukan satu sekolah itu tidak bagus, tapi kadang-kadang boleh katakan nasib. Walaupun orangnya kita hebat, namun kadang-kadang di pokok atau yang diberi oleh pemerintah itu kita daftarkan tapi tidak. Jadi kita bersyukur nanti tak lama lagi, mungkin seminggu atau 2 minggu lagi, sekolah kita akan mengadakan aktivitas sekolah. Nah, ini juga menjadi pertanyaan dari mereka nanti, apakah kita banyak tidak lulus itu? Kalau kita banyak lulus, arti sekolah kita baik. Oleh sebab itu, perlu kita bersyukur bersama-sama bahwa di sekolah kita ini sudah ada 6 orang, 3 orang lagi dalam jaki. Mudah-mudahan bisa lulus tepat waktu. Jadi nanti setelah kita registrasi bertanya berapa orang yang lulus, kemudian diminta dokumentasi. Jangan lupa dokumentasi dipersiapkan. Dan nanti ini guru-guru penggerak inilah yang menjadi tombak di sekolah kita ini. Mungkin mereka inilah yang banyak ditanya. Oleh sebab itu guru penggerak siap-siap, karena kita sudah sudah menyandang sebagai guru penggerak, sudah siap-siap. Kemudian kemarin saya juga pernah bicara dengan dinas bahwasanya guru penggerak ini juga bakal dimutasikan menjadi kepala sekolah atau menjadi pengawas, insya Allah. Tapi kita tunggu aja. Dapat masalah saya bulan November ini ada nih, pelantikan kepala sekolah, Tapi kami berharap jangan dulu lah. Tapi kalau Mimola Dinas sudah menginginkan untuk mereka supaya menjadi lebih hebat, mungkin sudah bisa naik. Saya kalau sekolah mendukung untuk belajar. Oleh sebab itu sekali lagi, selama kegiatan sebagai guru penggerak, ambillah ilmu yang banyak, bukan hanya dari komputer, laptop, tapi dari pengalaman dari yang pengalaman pengajar praktik. Ilmu mereka lebih banyak sebenarnya. Insya Allah nanti sekolah kita menjadi baik. Kami sebagai sekolah kepala sekolah mengucapkan selamat sekali lagi. Mudah-mudahan kalau Ibu lakukan tepat waktu memberinya bagi kita, kemudian dapat dijalankan dengan baik dan benar. Kami ucapkan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu adalah pemaparan materi budaya positif yang akan disampaikan oleh masing-masing CGP Angkatan 11 Kabupaten Bandung. Demikianlah serangkaian acara yang telah kita laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dan apa yang kita cita-citakan dapat tercapai dan membawa sekolah kita ke arah yang lebih baik. Saya selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih diberi nikmat yang luar biasa sehingga kita dapat hadir ke sekolah yang kita cintai ini di SD Negeri Nomor 1 Karimun dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beriring salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak yang kami hormati, izinkan di hari ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karimun ingin menyampaikan diseminasi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sesuai yang telah kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada sedikit karena kita orang Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ada sedikit pantun tentang burung. Burung merpati terbang tinggi, membawa pesan di kakinya. Saya hadir menyampaikan diseminasi, semoga bermanfaat untuk semua. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi di sini yang akan saya sampaikan seperti pemaparan yang dijelaskan di awal, yaitu tentang budaya positif, di mana budaya positif itu sendiri memiliki tujuan dari pelaksanaan pendidikan di sekolah adalah membentuk murid menjadi generasi yang berpendidikan, cerdas, dan berkarakter. Oleh karena itu, agar hal itu bisa terwujud, maka dilaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah dan proses pembelajaran yang baik. Proses pembiasaan itu disebut dengan budaya. Agar terbentuk murid yang berkarakter baik dan unggul, maka sekolah harus membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif itu sendiri merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 8 konsep inti budaya positif sendiri. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, selanjutnya ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kita akan membahas satu persatu. Nah, pertanyaan pemantik di sini rekan-rekan nanti bisa memilih setuju atau tidak setuju terhadap 3 hal ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Ya, kalau dulunya kita masih menggunakan hukuman untuk mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju? Masih setuju? Oke, baik. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Tidak setuju, ada setuju. Baik, ini kan pertanyaan pemantik. Nanti setelah kita kupas satu persatu, ini akan terjawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat kepada murid. Kalau dulu kita masih berpusat kepada guru atau kalau dulu teacher center, sekarang student center. Nah, sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya profil pelajar Pancasila? Nah, ini dia. Ada yang mau mencoba kalau di
media-media atau di kelas mungkin diterapkan profil pelajar Pancasila, bisa dibuat dalam bentuk lagu. Ada yang mau coba? Pak Johan? Bu Wini, baik Bu Wini. Mana mikrofon? Bu Wini ini penyanyi SD nomor 1 Karimun. Baik, yuk kita dengarkan versinya Ibu Wini. Baik, terima kasih Pak Pujo. Karena saya guru kelas 1, jadi saya harus memperkenalkan tentang profil pelajar Pancasila itu salah satunya dengan menggunakan tepukan dan juga lagu. Jadi saya akan mencontohkan seperti apa saya mengajarkan tentang profil pelajar Pancasila ke anak-anak kelas 1. Bu Wini boleh di depan Bu Wini, biar kakak bisa melihat. Nanti kita bisa sebagai apa ya? Ini sebagai untuk contoh yang kita terapkan di kelas. Silakan Bu Wini. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Seperti itu Pak Gubernur. Baik, terima kasih, tepuk tangan aplausnya untuk Bu Wini, luar biasa. Terima kasih Bu Wini. Dan ini Bu Wini sebagai guru kelas 1 sudah memperhatikan bersama anak-anak. Jadi bukan hanya dipajang, bukan hanya ditempel, tapi ini selalu diingatkan ke anak-anak. Inilah profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini mungkin pemahaman yang salah selama ini kita dapatkan. Stimulus respon di sebelah kiri, teori kontrol di sebelah kanan. Yang pertama, stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrol yang sebenarnya itu adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Artinya kita masing-masing individu memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Ternyata di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda, jadi tidak bisa memiliki persamaan persepsi. Berikutnya yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan orang lain yang mengikuti kita, tapi kita mengikuti. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol yang sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi masing-masing memiliki tujuan. Selanjutnya di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya diri kita yang bisa mengontrol. Artinya kita mengontrol diri kita tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, saya mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya ada pemaksaan ada pada saat dudukan gagal. Sedangkan di teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir di stimulus responnya model berpikir menang kalah, yang sebenarnya adalah model berpikir menang-menang. Tidak ada yang dikalahkan, semuanya menang. Selanjutnya bagian yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, kata disiplin ini kita sebagai pendidik itu sudah dari awal kita terapkan. Namun mungkin pemahaman kita disiplin itu lebih cenderung waktu. Nah, di sini kita bahas disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ibarat ancaman atau hukuman. Nah, kita sebagai pendidik memiliki tujuan menciptakan peserta didik yang memiliki
disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Artinya di sini motivasi dalam diri sendiri, bukan motivasi dari luar. Selanjutnya yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nah, bagian ketiga ini, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai ini seperti profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita bahas bersama dan sudah diperhatikan oleh salah satu rekan kita, yaitu Ibu Bini. Nah, nilai-nilai kebajikan itu kita bisa lihat nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi ini disepakati secara bersama, tidak melihat gender termasuk jenis kelamin, termasuk sukunya, agamanya maupun bahasa maupun latar belakangnya. Nah, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ini yang ada di sekolah yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada PVP, yaitu Primary Years Program. Di antaranya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Serta yang ketiga itu keterampilan hidup atau life skill. Life skillnya diantaranya itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya yang keempat, nah ini yang mungkin kita mengulas ulang. Selama ini ada di setiap individu, termasuk kita sebagai pendidik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan. Nah, itu gambarnya rantai kebebasan yang bertanggung jawab artinya. Lalu kesenangan. Nah, bertahan hidup itu contohnya apa? Makanan, itu jelas. Yang kedua pakaian, lalu tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu berhubungan dengan bertahan hidup. Jadi ini semua ini merupakan kebutuhan dasar manusia, dan itu kita sebagai pendidik, peserta didik, warga sekolah, masyarakat luas, bahkan warga negara dunia ini memiliki kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Contoh kasih sayang ini sering terjadi, kita lihat sebagai guru di kelas kita. Ada anak itu seperti mencari perhatian gurunya. Kenapa? Karena tidak mendapatkan kebutuhan kasih sayang. Dari siapa? Dari orang tua. Baik, Pak Suhaimi, silakan. Ini kan masalah kasih sayang nih. Ya, Dengan yang baru disampaikan itu silakan diulang Pak, biar rekan-rekan bisa dengar. Masalah kasih sayang. Ya. Kebetulan barusan Pak Budi jelaskan itu contohnya ya masalah anak murid kita. Kan ada tuh yang mereka perhatian. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau ada rekan sejawat kita yang butuh kasih sayang? Oh, Oke, terima kasih. baik, terima kasih. Ini pertanyaannya bisa pengalaman pribadi atau mungkin dari anggota keluarganya. Jadi seperti ini. Nah, setiap manusia, kita contohkan diri saya sendiri, Pak Suhaimi dan rekan-rekan, pasti mendapat kasih sayang. Nah, kalau murid, kita memberikan kasih sayang karena mereka adalah anak yang dititipkan orang tua ke sekolah dan kita bertanggung jawab. Nah, bagaimana kalau rekan kita tidak mendapat kasih sayang? Nah, caranya itu ada beberapa. Yang paling utama adalah mendekatkan diri kepada Allah, itu jelas sesuai dengan agama dan keyakinannya. Yang kedua,
carilah tempat yang paling aman untuk berbagi. Contoh orang tua, itu jelas. Nah, yang ketiga keluarga. Nah, jadi jangan pernah untuk berbagi ke orang lain yang orang lain itu tidak ada hubungan kekeluargaan. Kenapa? Karena sebaik-baik kita mengadu itu adalah yang pertama tadi, mengadulah kepada Sang Khalik. Artinya kita punya agama, punya keyakinan, entahlah seperti itu. Ya Pak Sohiri ya, silakan Bu Kamsia tentang kasih sayang juga. Cuma kasih sayang. Baik, Profesor, ini menambahkan sedikit ya Pak Pujo. Tadi yang dari paparan Pak Pujo sudah sangat benar ya. Namun sedikit saya menambahkan tadi mengenai kasih sayang ya. Ya. Nah, kasih sayang kepada kita itu hari tidak mestinya kita itu mencintai teman kita ya Pak Hari ya. Nah, ini caranya kita memberikan kasih sayang ke teman kita ketika teman kita sakit, ketika menjenguknya, ketika perlu bantuan kita membantu. Itu juga termasuk kasih sayang ya Pak Pujo. Baik. Terima kasih Pak Pujo. Terima kasih Bu Kamsia yang sudah menguatkan. Kita beri aplaus kepada Bu Kamsia dan Pak Sohiri. Kenapa? Karena bagian dari kasih sayang itu dipedulikan. Benar kata Bu Kamsia tadi. Bagi rekan kita nih, misalkan kita sama rekan guru ada yang sakit, kita jenguk, itu bagian dari kebutuhan kasih sayang apa? Dipedulikan. Tuh. Baik, yang berikutnya ada penguasaan. Penguasaan di sini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, jadi setiap anak pasti ingin penguasaan, termasuk kita. Nah, cara yang sederhananya apa? Kita tunjukkan melalui berprestasi. Kalau di sekolah, di kelas itu contohnya ada namanya ketua kelas atau struktur organisasi kelas. Nah, itu sebagai penguasaan. Selanjutnya kebebasan. Nah, kebebasan di sini contohnya apa? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kebebasan, tapi yang paling penting poinnya adalah mampu mengendalikan arah dirinya, tidak sebebas-bebasnya. Artinya diberi kebebasan tapi mampu mengendalikan dirinya. Lalu menghormati orang lain. Dan kebutuhan yang kelima yaitu adalah kesenangan. Kesenangan ini jelas setiap manusia pasti ingin kesenangan. Contohnya bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Contoh tadi rekan-rekan antusias dalam diskusi kita tadi. Nah, selanjutnya bagian yang kelima, teori motivasi perilaku manusia. Nah, teori ini terdiri dari dua. Apa itu? Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik atau dari luar. Yang kedua adalah motivasi intrinsik atau dari dalam. Ekstrinsik itu dibagi dua bagian. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dari motivasi perilaku manusia kepada peserta didik kita di kelas muncul itu karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang sebenarnya dan yang sebagusnya adalah motivasi itu muncul dari dalam diri sendiri atau intrinsik. Apa itu? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menghargai diri sendiri bukan karena orang lain. Berbuat itu bukan karena orang lain, tapi karena keyakinan diri sendiri, saya harus berbuat seperti itu. Nah, itu yang dari intrinsik. Jadi diharapkan nanti kita sebagai guru pendidik di satuan pendidikan, apalagi di sekolah kita di SD Negeri 001 Karimun ini, kita mengharapkan anak didik kita, murid kita itu muncul motivasi intrinsik, bukan motivasi dari ekstrinsik. Awalnya memang berat, kita serapkan ekstrinsik dulu, kita beri motivasi terus, kita berikan pemahaman, namun lama-kelamaan intrinsiknya yang muncul. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Ini sedikit bahasanya, pemahamannya nanti akan muncul nih, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman.
seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, ini berdasarkan Alvin tahun 1993 dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini tiga bagian. Terkadang tiga bagian ini kita lakukan, namun kita tidak tahu yang mana yang bagian hukuman, mana bagian konsekuensi, dan mana bagian restitusi. Kita bahas satu-satu. Hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Nah, itu hukuman tidak terencana, hadir secara tiba-tiba. Lalu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Nah, itu hukuman. Artinya dari tak pihak. Contoh, sebagai seorang pendidik kita memberi hukuman, anak murid tidak tahu apa dilibatkan. Bersifat satu arah hanya dari pendidik. Dan berupaya hukuman fisik atau psikis. Fisik, contoh yang paling sederhana mungkin menjadinya atau disuruh lari. Psikisnya itu ke mentalnya. Nah, jadi ini yang kita hindari. Selanjutnya ada konsekuensi. Konsekuensi itu rencana disepakati sesuai aturan. Jadi disepakati ada aturannya, itu dilaksanakan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa? Konsekuensi itu dibuat satu arah, hanya penyelenggara atau membuat aturan, tapi murid tidak dilibatkan. Dan yang ketiga, guru selalu memonitor murid, selalu menjadi CCTV bagi murid. Apapun yang dilakukan murid itu benar atau salah, guru selalu memantau, memonitor. Yang diharapkan adalah di restitusi. Apa itu? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nanti akan kita kupas restitusi ini di bagian berikutnya. Lalu yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kolaboratifnya apa? Artinya antara guru bersama murid yang bisa melakukan kesalahan atau melanggar aturan. Baik, selanjutnya ini perbedaan hukuman dan konsekuensinya. Perbedaan yang pertama, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman. Menyakitkan jelas kepada pelakunya. Sedangkan konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Selanjutnya, membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Hukuman itu karena paksaan. Sedangkan konsekuensi stimulus atau tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kenapa menyakiti diri sendiri? Karena merasa dihukum secara fisik maupun psikis. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, konsep diri yang buruk itu untuk hukuman. Untuk konsekuensi, konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk membuktikan kesalahan. Konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan terakhir, hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini yang dulunya miskonsep itu selalu kita lakukan. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak. Kenapa? Karena tidak
untuk salah. Nah, jadi hukuman konsekuensi yang dilakukan adalah restitusi. Nanti kita bahas. Nah, ini kita diskusi antara hukuman atau konsekuensi dijalankan Menkopol mulai dari Ibu Nurseha butuh bantuan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Pernah dilakukan? Pernah. Saya dulu sekolah selalu seperti itu. Karena terlambat ke sekolah, menurut Ibu Nurseha, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, hukuman. Oke, nanti kita lihat ya. Nomor 1, Ibu Nurseha jawab hukuman. Lanjut, Ibu Neni, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita ingat jawabannya. Lanjut, Ibu Susi, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke, hukuman, konsekuensi, hukuman. Lanjut, Ibu Kapsia, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Baik. Lanjut, Ibu Mariatul, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lanjut, memang pas sampai ujung. Pak Suhaili, bisa dibaca Pak? Oh, tak apa. Saya buat hijau nanti Pak. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Sebenarnya bukan membuka sepatu seharian di sekolah nih, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu banyak Hukuman atau konsekuensi? Oke, konsekuensi. Terakhir, Bu Vini, Ibu guru kelas 1 nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi, konsekuensi, hukuman, hukuman. Baik, kita lihat jawabannya. Tidak ada benar salah, kita sama-sama belajar. Nah, itu dia. Yang pertama, mencatat 100 kali ternyata itu hukuman. Jadi langsung mencatat. Benar Busia, karena Busia sudah mempraktekkan. Lanjut, yang kedua, lari mengelilingi lapangan, hukuman. Tadi Bu Deli konsekuensi. Karena di sini karena terlambat hadir, langsung lari, tidak ada pembelaan, langsung diberi hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up, hukuman. Oke, benar. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, konsekuensi. Mantap bukan sia, sudah memahami perbedaan hukuman konsekuensi. Selanjutnya Ibu Mariatul, membersihkan tumpahan air di meja tulis, konsekuensi. Ya, tadi benar juga. Pak Suhaili, yang tadi agak pandangannya buram, ternyata benar jawabannya, itu hukuman. Murid disuruh melepas sepatu, sebenarnya itu kalimatnya, seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dan terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, jadi di situ konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, kita beri aplaus dulu untuk semua rekan-rekan yang sudah luar biasa. Jadi perbedaan hukuman konsekuensi seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini yang diharapkan kita sebagai guru
memang saat ini di sekolah kita sudah ada 3 guru penggerak yang sudah melalui pendidikan dan sudah dinyatakan lulus. Alhamdulillah ketiga guru penggerak kita ini sudah sangat memahami 5 posisi kontrol. Nah, kami bertiga, baik saya, ada tadi Ibu Putri Ningsih maupun Bapak Hidayat, itu sedang proses pendidikan. Nah, kami juga memposisikan belajar untuk ke posisi kontrol yang terbaik. Dan harapannya kita semua guru yang ada di SD nomor 1 Karimun menerapkan 5 posisi kontrol yang terbaik ini. Yang terbaik itu yang mana? Yuk kita buka satu-satu. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Posisi mana yang terbaik? Kita kupas satu persatu. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini dia. Hormat pada bendera, ternyata itu sebagai penghukum. Nah, dulu saya juga pernah alami ketika sekolah menghormat. Kenapa? Karena hadir yang tidak ikut upacara bendera di Senin pagi. Selanjutnya, berapa kali ibu bapak bilang harus memberitahu kamu, selalu saja mengecewakan ibu bapak, itu membuat rasa bersalah. Nah, selanjutnya, sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu sebagai teman. Artinya guru sebagai teman terhadap murid. Lalu sebagai pemantau, bagaimana? Tidak, contohnya itu adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Itu sebagai pemantau. Kita memperhatikan anak yang tidak lengkap atribut sekolah ya. Nah, yang diharapkan itu adalah di posisi yang kelima. Apa itu? Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, ada diskusi, ada pertanyaannya. Lalu kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu? Nah, inilah yang diharapkan. Jadi kita tidak menjas, tidak langsung menyalahkan, tidak memberi hukuman, dan juga kita memberikan solusi. Solusi itu muncul dari anak secara intrinsik, secara spontan dari dirinya. Nah, bukan dari kita. Baik, posisi kontrol apakah aku? Kami lagi nih. Mulai dari sana. Dulu ini mikrofon di sana kan? Kalau tadi dari Ibu Nosia, dari kiri saya, sekarang dari Ibu ini. Posisi kontrol apakah aku? Tadi kan udah hukuman dan konsekuensi, ini posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pak Wijo boleh kembali ke Boleh. Nah, itu dia. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Apa itu tadi? Ini dia yang ditanyakan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu itu posisi kontrol membuat rasa bersalah. Ya, oke, baik. Nanti kita cek. Membuat orang merasa bersalah. Mantap Bu ini, paham Bu ini. Tepuk tangan untuk Bu ini. Mari, lanjut mari. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apakah aku? Penghukum. Boleh saya lagi. Boleh saya bacakan. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Penghukum. Baik, kita lihat. Iya, mantap Pak Soehri ya. Luar biasa, sudah memahami 5 posisi kontrol. Buria. Posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Manajer, baik. Manajer ya, kita tuju ya. Iya,
boleh berikan reward ya. Reward ucapan selamat. Bukan siapa, bukan siapa? Baik, bukan siapa, ini bukan siapa nih. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Baik, benar atau tidak nih? Kita lihat. Iya, luar biasa. Empat-empatnya sudah benar. Terakhir Bu Susi, karena kan 5 posisi kontrol nih. Posisi kontrol apakah aku? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau. Kita lihat jawabannya. Iya, ini kan 5 posisi tadi. Baik, luar biasa. Sekali lagi kita beri aplaus untuk rekan-rekan yang luar biasa sudah memahami posisi 5 posisi kontrol. Nah, baik, selanjutnya keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, siapa yang bisa bantu nih? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang mau membantu? Ada yang mau bantu? Sudah menyusun keyakinan kelas, khususnya para wali kelas. Sudah? Sudah. Nah, pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, boleh, baik, Bu Nelly. Tidak ada yang salah, kita sama-sama belajar. Karena keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang kita buat bersama dengan siswa. Kalau peraturan itu adalah sesuatu aturan yang telah diberikan untuk siswa yang tidak boleh dilanggar. Baik, kita beri aplaus kepada Bu Nelly, luar biasa, itu sudah benar. Jadi, mengapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu dibuat sesuai kesepakatan bersama murid. Kalau peraturan itu dibuat oleh guru atau satu arah saja. Jadi di sini keyakinan ini idenya munculnya dari peserta didik. Guru sebagai fasilitator memfasilitasi, nantinya menggunakan kalimat atau kalimat positif, bukan kalimat negatif. Nah, kita bahas yuk. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, kan tidak nyata, abstrak. Tapi abstrak ini menggunakan kalimat positif. Diksinya dari anak. Pertanyaannya muncul, bagaimana dengan murid kelas 1 dan 2? Nah, mereka tetap akan menyampaikan ide-ide. Namun nanti kita sebagai guru fasilitator, kita mengarahkan. Nah, anak menggunakan kalimat yang mungkin secara susunannya tidak sistematis. Kita sebagai guru fasilitator merangkum jawaban mereka, merangkum ide mereka. Nah, barulah dijadikan keyakinan kelas bersama. Lalu berupa pernyataan universal. Tadi kita sudah belajar yang slide sebelumnya, dibuat dalam pernyataan positif. Lalu sedikit saja ada perbandingan. Keyakinan kelas jangan panjang-panjang, 1 sampai 20 terlalu banyak. Belum tentu anak memahami, bukan hanya sekedar menghafal, memahaminya lalu menerapkannya. Lalu yang berikutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi antara kelas 1 dengan kelas 2 atau kelas 3, 4, 5 dan 6 akan berbeda. Selanjutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas seperti Ibu Nelly tadi sampaikan, peserta didik. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas, mungkin dari kelas seseorang lah gitu. Kita umpamakan kelas X. Sebenarnya ini kelas saya. Nah, datang dan masuk kelas tepat waktu, kita berikan ada gambar jam. Jadi waktu tekan identik dengan jam. Lalu saling menghormati dan menyayangi, artinya akur, tidak berkelahi. Lalu berdoa sebelum dan sesudah belajar, tampilkan gambar anak berdoa. Nah, lalu disiplin dalam pembelajaran. Selanjutnya menghormati semua guru kelas. Karena ini kan keyakinan kelas. Pertanyaannya kan akan muncul, kenapa semua guru masuk kelas? Karena keyakinan kelas, beda keyakinan sekolah. Kalau sekolah berarti semua guru yang ada di
lingkungan sekolah. Karena ini absen kelas, otomatis semua guru masuk kelas. Lalu partisipasi dan kerjasama, mereka bekerja sama aktif, buang sampah pada tempatnya, dan terakhir melaksanakan piket kelas. Sederhana atau banyak, tapi diterapkan dan itu menjadi kepribadian karakter mereka. Nah, selanjutnya ini bagian yang ke-8, segitiga restitusi. Nah, tadi yang sudah dibahas hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi jelas bentuknya segitiga. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas, itu langkah yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, penjelasannya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, serta memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi inilah yang diharapkan nanti jika ada murid-murid kita, baik itu di kelas maupun ketika di sekolah yang kita cintai ini di SD Negeri Nomor 1 Karimun, kita melakukan tindakan tersebut melalui segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas, apa itu maksudnya? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh, kalau jika ada anak yang melakukan kesalahan di kelas, maka yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya, berbuat salah itu wajar. Lalu tidak ada manusia yang sempurna. Lalu ibu bapak juga pernah melakukan itu. Selanjutnya, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Ini menstabilkan identitas dulu. Stabilkan identitasnya, bahwasanya murid itu melakukan kesalahan, tapi melakukan kesalahan itu mereka menyampaikan ke kita dulu bagaimana tindakan-tindakan berikutnya. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, anak melanggar peraturan berarti salah. Nah, kita lakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita lakukan melalui contoh, kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tanyakan. Lalu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Selanjutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik tadi yang disampaikan, bukan ekstrinsik motivasinya, tapi dari dalam diri intrinsik. Apa keyakinan kelas kita kalau murid itu melakukan kesalahan? Kita sebagai wali kelas itu yang menanyakan. Lalu nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi mereka, anak yang melakukan kesalahan ini, murid yang melakukan kesalahan ini akan muncul motivasi intrinsik, sehingga mereka tidak akan pernah melakukan itu lagi. Bukan hukuman atau konsekuensi. Nah, ini referensi untuk kita semua. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi diseminasi khususnya mengenai keyakinan kelas dan posisi kontrol?
3 dari 5 posisi kontrol peran apa yang saya jalani selama ini. Dan yang keempat, setelah mengikuti desiminasi hari ini, saya akan menjalani peran guru apa jika menghadapi siswa yang bermasalah. Boleh? Refleksi nomor 1. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini setelah desiminasi yang saya sampaikan. Baik, silakan Pak Soedi, luar biasa. Betul. Refleksi ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah pemaparan ada 8 tadi? Oke. Ya. Di sini setelah saya mengikuti refleksi yang sudah dipaparkan oleh Pak Panjo, paradigma yang dapat berubah saya intinya tentu kita seorang guru, ya kan, selaku seorang guru yang tadi di awalnya Mas Yudo katakan bahwa dahulunya kita adalah guru ada teacher center, ya kan. Nah sekarang kita sudah tidak ada lagi. Jadi kembali dulu teacher center, sekarang student center kepada anak muridnya. Nah kemudian dari sini dapat lagi kita kembangkan bahwa tugas guru pada masa ini, ya, pada masa ini memang sangat berbeda dengan masa yang dahulunya. Yang dahulunya kita masuk kelas, war gitu, tapi sekarang tidak. Kita lebih aktif ke anaknya, ya, lebih aktif kepada anaknya, sehingga kita seorang guru hanya sebatas mengawasi dan mengontrol kegiatan dalam proses pembelajaran anak. Kemudian setelah itu juga yang dapat saya berubah saya yaitu tentang bagaimana budaya disiplin positif. Nah, di sini tentu kita seorang guru merupakan suatu contoh figur bagi anak-anak didik kita. Nah tentu di sini ketika kita sudah dicap, ya, sudah diberikan amanah label sebagai seorang guru, otomatis kita menjadi keluarga contoh bagi murid kita. Jadi di sini mungkin barangkali bagi diri saya pribadi tentu kita mencontohkan yang baik-baiknya saja. Ya, kita berperilaku ya baik kepada anak-anak didik kita, bagaimana cara kita bergaul dengan anak-anak sejawat kita, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana cara kita berbicara. Terima kasih, luar biasa. Kita terus diborong jawabannya. Jadi hal baru yang pertama Pak Soedi dapatkan student center ya, berurusan pada murid belajar itu tidak pada dulu lagi. Yang kedua sesuai dengan kebutuhan murid. Yang ketiga tadi luar biasa. Sebenarnya kurikulum merdeka itu yang pertama itu mulai dari diri. Jadi guru sebagai role model. Sebelum kita mengajar, diri kita dulu. Nah, itu luar biasa. Kita beri aplaus kepada Pak Soedi. Selanjutnya nomor 2, perasaan apa yang muncul selama mengikuti seksi identifikasi, khususnya mengenai keyakinan kelas dari komisi kontrol. Ya, silakan Bu ini. Hal
mengikuti yang kita kelas dan posisi kontrol ibu ini. Mudah-mudahan kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri, itu kita ubah yang selama ini lebih kita yang menyusun atau posisi kontrol yang mungkin belum sesuai, tapi perlahan kita menuju ke posisi yang terbaik itu berbeda. Selanjutnya, ini siapa yang mau menjawab nih? Karena kalau ditanya, saya pribadi dari 5 posisi kontrol dulu, peran apa yang saya jalani selama ini, kalimatnya jelas, pernah dilalui. Tapi harapannya kita menuju posisi yang terbaik, yaitu sebagai manajer dengan paradigma yang baru kita dapatkan melalui pembaruan-pembaruan yang kita peroleh. Jadi posisi kita diharapkan di posisi manajer. Nomor 4, setelah mengikuti destinasi hari ini, saya akan menjalani peran guru. Peran guru apa? Jika menghadapi siswa yang bermasalah. Nah, yang mana? Yang mana? Ada yang mau? Ada yang mau? Bu, selama mengikuti destinasi hari ini, saya akan menjalani peran guru apa jika menghadapi siswa yang bermasalah. Nah, silakan. Baik, Pak, terima kasih. Setelah mengikuti destinasi hari ini, saya menjalani peran guru apa jika menghadapi siswa yang bermasalah? Ya, saya akan menjalankan peran guru sebagai manajer. Luar biasa. Ketika anak-anak, kebetulan saya kelas 1, ketika anak-anak kelas 1 itu bersalah, itu saya akan menanyakan terlebih dahulu apa salahnya. Karena anak kelas 1 paham, Pak Pujo, anak kelas 1 tidak bisa terlalu keras gitu kan, Pak Pujo ya, jadi harus lembut. Makasih Pak Pujo. Baik, terima kasih, luar biasa, kita beri aplaus untuk semuanya. Jadi perlahan kita menuju ke peran guru yang diarahkan, yaitu sebagai manajer. Untuk mencairkan suasana, karena saat ini memang sudah cair, hujan yang begitu deras, tapi tidak mengurangi semangat kita. Kita berdiri semua, meregangkan otot-otot. Ya, meregangkan otot-otot. Meregangkan otot-otot. Kita ice breathing. Setelah itu kegiatan selesai. Jadi semuanya buat kita ulang. Ulang lagi yang ngomong. Apa mereka? Bagian utama. Kiri, kiri, kanan kiri. Jadi yang kiri apa yang kiri? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau yang kiri itu. Yang kiri 1 di atas, 2 di bawah, 3 di atas, 4 ke bawah. Nah. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa Oh, lihat siapa yang konsentrasi nih. Dua-dua diangkat. Tangan kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tangan kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu tangan tak kiri tuh.
Yuk kita hitung sekali lagi yuk. Kita ulang. Buat saya ada apa tuh? Tepuk tangan dulu semuanya. Karena ini cara bekerja otak kanan dan otak kiri. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, sebagai penutup dalam diseminasi di sini, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru, kami ulangi, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana menjalankan dirinya sebagai amo atau manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan. Jadi inilah yang dapat kami sampaikan dalam kegiatan diseminasi disiplin positif. Terima kasih. Ini slogan dari Kementerian sebagai penyelenggara pendidikan guru penggerak, di mana salam guru penggerak itu ada 3: tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kalau tadi saya buka dengan pantun, saya tutup juga dengan pantun. Walaupun tak pandai berpantun, tapi belajar berpantun. Duduk meja sambil makan, pemandangannya hutan ilalang. Beribu terima kasih saya aturkan teruntuk rekan-rekan yang telah datang. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas partisipasi rekan-rekan dalam kegiatan diseminasi hari ini. Insya Allah nanti kita akan saling berbagi, apapun hal baik selalu berbagi, apalagi kita memiliki guru penggerak yang memang sudah luar biasa, dan kami sebagai calon guru penggerak serta rekan-rekan yang belum, mudah-mudahan nanti di angkatan 12 akan dibuka pendidikan guru penggerak, dan motivasi dari saya kepada rekan-rekan ikut, karena memang luar biasa kita dapat hal baru, mengubah mindset, perubahan untuk menuntut anak didik kita ke arah yang lebih baik. Demikian, sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.